Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini berapa kitab Perjanjian Lama? Ada yang ingat? Berapa kitab? Ada yang ingat? Perjanjian Lama berapa kitab, guys? 39. Perjanjian Baru? 27. Total? 66, Pak. Ya, 66 kitab. Ini disebut kanon ya. Kanon tuh ingat standar. Saya udah pernah ajarin ini ya. Ini hanya review-review aja, review-review pelajaran kemarin. Jadi Alkitab orang Kristen itu yang kita akui sebagai kitab suci itu adalah yang ada disebut sebagai bagian, bukan bagian ya, ada yang terdapat atau apa yang disebut sebagai kanon. 66 kitab. Ya. Kalau orang Katolik percaya di antara PL dan PB ada kitab-kitab tambahan, ini disebut kanon kedua. Kanon kedua atau Deutero. Deutero kan dua. Deutero Kanonika. Nah, tapi bagi orang Protestan, kita tidak percaya ini berotoritas sama seperti PL dan PB. Ya. Kalau ini kita percaya PLPB itu firman Allah. Kalau kanon kedua ini bagi kita orang Protestan hanyalah kitab-kitab yang bermanfaat untuk dibaca, tapi tidak dapat disebut sebagai firman Allah. Kitab-kitab yang berguna lah, yang berguna untuk dibaca. Karena ada unsur sejarahnya ya. Meskipun sejarahnya ada yang mengandung kesalahan juga secara kronologis, tapi tetap berguna lah. Ada kegunaan sejarah, kegunaan moral, kegunaan untuk memberikan semangat kesetiaan, ada. Ya. Nah, tapi yang kita akui sebagai firman Allah itu ya ini, PL dan PB. Dan apa standar suatu kitab itu dapat dimasukkan ke dalam kanon? Kita sudah ingat kan ya, satu, ya punya otoritas kerasulan atau kenabian. Ditulis oleh rasul atau nabi atau orang-orang yang dekat dengan rasul. Jadi tetap mewarisi otoritas kerasulan. Misalnya Lukas kan bukan rasul ya, tapi kan dia dekat dengan Paulus. Paulus kan rasul. Markus juga bukan rasul, tapi kan dia muridnya Petrus. Nah, Petrus kan rasul. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, terus teman-teman, tulisan-tulisan itu bisa masuk dalam kanon. Yang kedua apa? Yang kedua, dikenali oleh gereja mula-mula sebagai firman Allah. Kata dikenali ini penting ya. Bukan ditetapkan oleh gereja mula-mula, tapi dikenali bahwa apa yang ditulis itu punya otoritas firman Allah. Yang ketiga itu tentu konsistenitas ajarannya. Ajarannya tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan tentunya kuasanya terhadap dalam hidup ya. Untuk mengubahkan orang misalnya. Oke ya, jadi ini 3 hal yang jadi patokan suatu tulisan itu jadi kanon. Kalau kalian mau baca ulasan lengkapnya nih, nonton aja YouTube Bambang Ruseno ya, dia bahas soal kanonisasi ini. Karena banyak orang Islam menuduh bahwa orang Kristen itu Alkitabnya itu ditetapkan tuh pada saat Konsili Nisea, ketuhanan Yesus tuh ditetapkan pada saat Konsili Nisea. Padahal jauh sebelum itu Yesus sudah dikenali sebagai Tuhan, dan surat-surat yang beredar itu yang akhirnya diakui sebagai kitab suci itu dikenali, di-recognize ya, dikenali. Jadi sidang Konsili Nisea itu, sidang gereja Nisea, gereja seluruh dunia itu berkumpul tuh hanya untuk mengidentifikasi
bukan untuk menetapkan dengan standarnya sendiri, tapi mengidentifikasi kitab-kitab yang selama peredarannya di antara gereja mula-mula itu dikenali sebagai firman Allah. Dan firman Allah bisa dipercaya karena kita tahu janji Tuhan dalam Yohanes 14 kan. Nah, kita pernah baca ya Yohanes 14 ya ayat 26. Betul nggak sih? Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Mu-nya ini adalah para rasul, ya, para rasul. Mu-nya di sini para rasul. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada para rasul segala sesuatu, ya, dan akan mengingatkan para rasul akan semua yang telah Yesus katakan. Sehingga ketika para rasul menulis kitab suci, jelas kitab sucinya ini berdasarkan ingatan-ingatan para rasul yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Karena itu Alkitab sebagai buah tangan para rasul tentu bisa dipercaya karena Roh Kudus sendiri yang memimpin penulisan Alkitab ini. Nah, dan kita biasa mengenal istilah penulisan itu dengan istilah inspirasi, 2 Timotius 3:16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata diilhamkan Allah ini biasa dimengerti sebagai dihembuskan Allah. Dihembuskan Allah. Jadi harusnya pakai kata ekspirasi ya. Ekspirasi kan pernafasan ya. Segala tulisan yang diekspirasikan Allah, tapi di sini dalam teologi akhirnya yang digunakan tuh kata inspirasi. Nah, jadi itu sudah istilah yang terlanjur dipakai, jadi ya kita pakai istilah inspirasi ya. Segala tulisan yang diinspirasikan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang dihembuskan oleh Allah lewat Roh Kudusnya memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi Alkitab itu adalah hasil karya Allah melalui Roh Kudusnya, dan para rasul menerima yang namanya inspirasi. Jadi yang diinspirasikan oleh Allah itu cuma penulis Alkitab yang pertama ya, para rasul dan orang-orang yang dekat dengan rasul. Kalau kita hari ini nggak boleh berdoa minta inspirasi dalam pengertian yang seotoritas, yang menghasilkan tulisan-tulisan yang seotoritas dengan kitab suci, kita nggak bisa. Ya. Yang kita minta sekarang, jadi kalau sekarang kita mendengar kata inspirasi, wah aku terinspirasi oleh Pak Cahyo, nah itu pengertiannya lain dengan inspirasi yang di sini ya. Lain dengan kata inspirasi dalam pengertian teologis begitu. Jadi bahasa Indonesia ini sudah mengenal kata inspirasi, terilhami begitu ya. Tapi jadi kata terilhami itu ada dua pengertian. Satu dalam pengertian terilhami sebagai sebuah fenomena psikologis ya. Misalnya saya terilhami, saya terinspirasi oleh Pak Cahyo, saya terinspirasi oleh apa yang Pak Cahyo lakukan, misalnya gitu. Itu kan gejala psikologis ya. Gejala psikologis. Nah, kalau itu kita boleh lah, kita malah bagus. Kalau kita bisa menginspirasi orang, kita bagus gitu. Cuma inspirasi yang saya bahas di sini bukan inspirasi dalam pengertian gejala psikologis, tapi sebuah cara Allah untuk menolong para penulis itu menuliskan kitab suci. Jadi ini pengertian teologis ya. Jadi bedakan istilah inspirasi secara psikologis dan inspirasi secara teologis. Kalau inspirasi secara psikologis ya kita memang harus menginspirasi orang lain. Ada ayatnya, cuma saya lupa di mana ya. Tapi ada ayatnya tuh. Orang Kristen tuh harus menginspirasi orang lain. Nah, tapi kalau inspirasi dalam pengertian teologis, yaitu bagaimana para penulis Alkitab dituntun menuliskan kitab suci, itu hanya para rasul yang mendapatkan itu. Ya. Hanya para rasul yang diinspirasikan untuk menuliskan kitab suci ya, inspirasi dalam pengertian teologis ini ya. Nah, teman-teman, nah sedangkan kalau kita hari ini dalam pengertian teologis, kalau para rasul itu diinspirasikan, kalau kita berdoa minta diiluminasikan. Saya hanya review aja ya, review yang sudah pernah kita pelajari ini. Diiluminasikan. Iluminasi itu artinya penerangan. Jadi kita minta supaya Roh Kudus menerangi kita. Biasanya kalau kita mau dengar firman Tuhan, khotbah di gereja, biasanya sebelum khotbah pendeta kan berdoa ya, nama doanya doa epiklese. Doa epiklese itu artinya doa minta penerangan Roh Kudus.
Yaitu namanya doa epiklese. Doa untuk hamba Tuhan yang mau khotbah itu minta Roh Kudus itu menolong dia, doa minta penerangan Roh Kudus supaya kita diterangi untuk memahami firman Tuhan. Oke, itu saya udah pernah singgung itu ya, ini hanya review aja. Nah, kemudian di dalam bacaan berikutnya kita sekarang mau belajar tentang ini ya, 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah atau dekalog ya, biasa disebut sebagai dekalog. Deka itu kan 10 ya. Nah, log itu ya firman, logos, logia. Nah, dalam dekalog itu kita bertemu dalam Keluaran berapa ya? Nih, Keluaran 20. Ini 10 perintah Allah ya. Ini susunannya sama orang Katolik beda ya. Jadi kalau kamu sekolahkan anakmu di sekolah Katolik, lalu gurumu nyuruh anakmu tuh ngucapin 10 perintah Allah, urutannya angkanya akan lain dengan yang Protestan punya. Contohnya begini, maksudnya begini. Kalau yang Protestan punya nih ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ini perintah pertama. Jangan membuat bagimu patung, ini perintah kedua. Ya kan? Itu Protestan ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, itu masih kedua. Dan kemudian lanjut dengan mana sih? Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini yang ketiga, ya. Ini yang ketiga. Nah, dan seterusnya sampai ke 10. Nah, kalau orang Katolik lainnya di mana? Lainnya di sini. Ya. Orang Katolik, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita kan yang Protestan kan ini perintah pertama ya. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah padanya, perintah kedua ya. Nah, kalau orang Katolik disatuin. Kalau orang Katolik, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud. Ini jadi perintah pertama nih. Disatuin sama orang Katolik. Ya, disatuin. Ya. Nah, terus kenapa jumlahnya masih tetap 10? Nah, karena di sini dibedain. Ya. Kalau yang di Protestan, ini jelas ini jadi satu ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya ataupun yang dipunyai sesamamu, ya kan? Nah, kalau yang di Katolik ini dipisah jadi dua. Jangan mengingini rumah sesamamu, terus dibedain lagi, jangan mengingini istrinya, hambanya lagi. Jadi dibedain. Ya. Oke, jadi makanya jumlahnya tetap 10. Nah, tapi kita ngikutin Protestan aja lah ya. Saya pikir yang Protestan malah lebih bagus sih. Nah, tapi poinnya bukan di situ, bukan urutannya nih. Jadi poin saya adalah, perhatikan. 10 perintah Allah kan diberikan tuh sebagai sebuah peraturan ya. Jangan. Terus apa lagi? Jangan lagi. Ya. Jangan. Ya kan? Terus ingatlah perintah nih, ingatlah. Ya. Ini perintah satu-satunya perintah yang positif loh. Enggak ding, 2 ding sama ini. Hormatilah. Ya. Positif. Yang lain lagi-lagi jangan lagi. Ya kan? Terus jangan lagi. Terus jangan lagi. Ya, semuanya jangan. Nah, jadi ada perintah-perintah yang sifatnya negatif menggunakan kata jangan. Ada yang perintahnya positif, hormatilah, kuduskanlah, dan seterusnya. Nah, itu kan isinya peraturan-peraturan ya, hukum. Nah, tapi ada orang kemudian mengatakan, lihat tuh, orang-orang Yahudi itu, orang-orang perjanjian lama, itu mereka tidak kenal yang namanya anugerah. Hidupnya itu apa ya, terikat pada hukum. Makanya Allahnya kelihatan Allah yang kejam. Apa-apa main bunuh, apa-apa main hukum mati, begitu ya. Tapi saudara-saudara, apakah benar Allah kita yang di perjanjian lama beda dengan Allah di perjanjian baru? Kalau kita percaya pandangan seperti itu kita terjebak sama pandangan bidat yang namanya bidat Marcionisme. Marcionisme ini adalah bidat di zaman gereja mula-mula
Ya, Marcionisme ini percaya bahwa Allah Perjanjian Lama berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Marcionisme ini mengatakan Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang kejam dan Allah tingkat rendah. Sedangkan di Perjanjian Baru itu adalah Allah yang penuh kasih dan adalah Allah yang tingkat tinggi. Nah, Marcionisme itu juga pakai Alkitab, cuma Alkitabnya diseleksi sama dia. Ya, Perjanjian Lama udah pasti dia nggak pakai. Ya, Injil-Injil juga dia seleksi, termasuk surat-surat Paulus dia seleksi. Jadi Alkitabnya dia tuh nggak utuh, nggak seperti kanon yang kita punya. Nah, karena itulah gara-gara Marcionisme muncul, jadi gara-gara muncul bidat nih, akhirnya gereja-gereja itu melihat bahayanya kalau ini dibiarkan, sehingga gereja-gereja sepakat untuk menetapkan, dalam tanda kutip ya, atau lebih tepatnya tuh memperkenalkan kanon ya, apa yang gereja-gereja kenali sebagai firman Allah. Jadi peristiwa pengkanonan Alkitab tuh salah satunya dipicu oleh gara-gara muncul bidat namanya Marcionisme. Jadi Marcionisme ini ada jasanya juga ya buat gereja Kristen ya. Jasanya gara-gara dia muncul bidat Marcionisme, akhirnya gereja sepakat untuk seluruh dunia itu gereja berkumpul dalam sebuah konsili untuk kemudian mengenali mana sih kitab-kitab yang masuk standar sebagai kitab suci, Alkitab. Nah, akhirnya tersusunlah Alkitab yang kemudian hari seperti yang kita punya sekarang ini. Yaitu jasanya Marcionisme juga tuh, gara-gara ada bidat ini akhirnya gereja memikirkan pentingnya untuk menentukan kanon. Nah, teman-teman, tapi apakah benar Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru itu berbeda? Apakah benar Allah Perjanjian Lama itu tidak beranugerah dan umat Perjanjian Lama adalah umat yang menyandarkan dirinya itu pada usaha-usaha manusia dan bukan pada anugerah? Siapa bilang? Ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Allah kita tetap terlihat sebagai Allah anugerah. Allah itu tidak berubah. Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu, sama, Allah yang sama. Ya, yang kekal sampai selama-lamanya, dan Allah itu adalah Allah anugerah. Allah yang penuh kasih, penuh keadilan, Allah yang suci, sama, nggak berubah. Nah, dalam 10 perintah Allah, banyak orang fokus pada peraturannya, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Tapi lupa poin pentingnya. Sebelum muncul semua peraturan itu, Allah itu menyampaikan yang disebut sebagai berita anugerah. Ya, lihat nih, berita anugerah. Berita anugerah itu menunjukkan bahwa kehidupan umat itu yang mengawali itu Tuhan. Ya, sebelum umat kemudian punya peraturan-peraturan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sebelum ada peraturan-peraturan itu, semua itu dimulai dari anugerah dulu. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Keluaran 20 ayat 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. 10 perintah Allah itu kita sering fokus kepada perintah pertama sampai perintah ke-10. Lupa bahwa sebelum ada perintah pertama dan ada perintah ke-10, itu ada yang namanya berita anugerah. Ya. Di gereja-gereja tertentu, pola ini biasa dipakai. Contoh di gereja GKI yang di Jawa. Kalau kamu pergi ke gereja GKI yang di Jawa atau ke gereja Kristus ya, itu polanya begini, ya. Ada berita anugerah. Jadi setelah dalam kebaktian ya, dalam kebaktian tuh ada pengakuan dosa, pendeta yang pimpin gitu ya, doa pengakuan dosa, lalu nyanyi. Setelah nyanyi lalu ada yang namanya berita anugerah. Nah, berita anugerah tuh tentang kabar baik bahwa Allah itu telah mengampuni dosamu, bahwa Allah itu telah menjadikan kamu ciptaan baru. Sama kayak bangsa Israel nih. Ada berita anugerah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu anugerah Allah. Membawa umat dari perbudakan, dibawa keluar. Nah, lalu dalam kebaktian-kebaktian itu biasanya ada, setelah berita anugerah, ada yang namanya petunjuk hidup baru.
Nanti kalau kamu kebaktian di Jawa, kamu coba perhatikan ya. Ada petunjuk hidup baru. Nah, petunjuk hidup baru itu biasanya isinya ya petunjuk untuk kita menjalani kehidupan yang baru. Kalau dalam konteks bangsa Israel, petunjuk hidup barunya dalam bentuk 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Terus jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Kebalik ya. Jangan berzina. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan yang terakhir jangan menginginkan milik sesama. 10. Nah, 10-10-nya itu harus dilihat sebagai pola bagaimana kita menjalani hidup yang baru. Setelah kita menerima anugerah, berita anugerah. Nah, jadi teman-teman ngerti polanya sekarang ya. Jadi polanya itu dalam kehidupan Kristen kita, termasuk dari kehidupan umat di Perjanjian Lama sebenarnya. Meskipun umat di Perjanjian Lama akhirnya menyelewengkannya ya. Ya. Jadi ada anugerah dulu. Dari anugerah ini barulah kita menjalani kehidupan baru. Ya. Anugerah itu artinya Allah dulu yang bertindak. Allah yang bertindak. Allah yang berinisiatif. Selalu begitu. Ya, Allah yang berinisiatif. Nah, anugerah. Hidup orang Kristen tuh polanya selalu begini, anugerah, terus baru hidup baru. Hidup barunya tuh ya kita mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama ada 10 perintah Allah. Nah, oleh Tuhan Yesus dan oleh orang-orang Yahudi sebelum Yesus, mereka sudah merenungkan bahwa 10 perintah Allah ini berdasarkan firman Tuhan di Perjanjian Lama juga. Kalau mau diringkas nih 2 nih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Jadi, seluruh kitab Taurat dan para nabi, itu tuh intinya tuh ini. Pokoknya tuh ini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Contoh dalam 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah tuh kata Tuhan Yesus kalau diringkas tuh jadi ini sebenarnya ya. Nah, contoh sekarang kita lihat dalam 10 perintah Allah. Meskipun pembagian ini saya kurang suka sebenarnya, tapi ya bolehlah untuk menolong ya. Perintah pertama, ingat angka 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Satu-satunya, Allah itu menjadi satu-satunya, the only one. Ya, only you. Yang itu ada lagunya ya. Nah, kedua, jangan menyembah bagimu patung. Ya, jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan jangan sujud menyembah dia. Ini bayangkan ini gambar orang lagi sujud. Ini tangannya, ini kepalanya, ini badannya, bungkuk, ini kakinya. Nah, jadi bayangkan angka 2 itu seperti angka orang lagi bersujud. Ya, orang lagi bersujud pakai tangannya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bayanginnya, angka 3 tuh ini. Nah, bibir seksi. Ya, bibir seksi ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Salah gambarnya. Bibir seksi kok. Ya, harusnya gini ya. Nah, bibir seksi nih. Ini bibir doer gitu ya. Ya, yang ketiga nih ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat, hari Sabat kan biasanya ke rumah ibadah ya. Nah, kita ingat gambar rumah ibadah lah. Ya, gambar rumah ibadah. Nah, gambar rumah ibadah. Kita ingat. Ini gentengnya miring nih ya. Gentengnya satunya di sini, tapi dibayangin aja. Nah, gambar genteng ya. Ada yang mengatakan ini mengajarkan orang untuk mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah. Ini loh batu ya, ini gambar loh batu. Ya. Loh batu yang pertama itu menggambarkan jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, dan hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat.
Nah, ada yang menyebut loh batu yang kedua, ya, itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Kalau ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan sesama. Ya. Nomor 5. Bayangin nomor 5 nih, hormatilah orang tuamu. Terus gimana cara ngapalinnya? Gampang. Ya, bayangin aja nih orang tuamu di tangannya, ini mamahmu nih. Nah, ini perutnya. Ya, perutnya gendut banget nih, lagi hamil dia. Ini pakai topi nih, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi bayangin gambar ibu hamil. Nomor 5, ya. Nomor 6, jangan membunuh. Bagaimana Pak Cek bisa hafal angka 6 ini? Bayangin pistol. Nah, pistol. Nah, kan pistol. Nah, ini pistol nih angka 6. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Angka 7 ya. 7 itu berzinah. Jadi bayanginnya ada figura foto, ya. Ini cowok, ini cewek, retak dia. Sek. Ya, retak karena ada perzinahan jadi retak ya. Nah, jadi bayangin itu angka 7 ya. Set. Jangan berzina ya. Angka 8, jangan mencuri. Bayangin ada celengan, celengannya bentuknya angka 8. Iya, ya. Terus ada tangan salah satu dari kalian masuk sini. Masuk sini mau mencuri permen yang di sini. Angka 8 ini jangan mencuri. Angka 9, jangan bersaksi dusta. Berarti kalau bersaksi dusta pakai mulut ya. Kayak ular ya, kayak ular di Taman Eden ya. Gambarnya ular. Iya, ini gambar ular, nih ekornya. Nah, ini mata ularnya, ini lidahnya, lidah bercabang ya. Nah, 9. 9 kok arahnya ke situ? 9 tuh kebalik ya? 9 kebalik ya? Ini 9 nih, ini ular nih, bercabang nih. Nah, jangan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Gambar 10-nya, gimana dong Pak Cahyo gambar 10-nya? Gampang. Ini cincin, ada berlian, lalu di sini ada pintu, pintunya kayak angka 1 ya. Pintu terbuka, lalu ada orang ngintip. Nah, dia ngintip mau nyuri berliannya. Jangan mengingini milik sesamamu. Selesai. Ini loh batu yang kedua. Nah, ada orang beranggapan perintah ke-5 sampai perintah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu mengatur relasi kita dengan sesama. Intinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah inti dari Alkitab. Inti dari semua yang hukum-hukum Allah itu intinya itu. Ya. 10 perintah Allah. Nah, teman-teman, ini cara ngapalinnya, makanya Pak Cahyo, bagaimana Pak Cahyo bisa ngapal? Karena Pak Cahyo pakai jembatan keledai. Jembatan keledainya tuh pakai gambar mental di otak saya bikin gambar-gambar begini. Makanya saya hafal. Nah, waktu saya membina anak untuk cerdas cermat antar sekolah, anak SD ya, itu Kelam Kudus juara entah juara 1 atau juara berapa saya lupa ya, pokoknya juara lah. Karena saya pakai cara-cara begini. Makanya waktu cerdas cermat Alkitab antar sekolah tuh Kelam Kudus juara, karena saya pernah bimbing dan salah satunya materinya itu. Wah, mereka cepat ngerjainnya ya karena sudah hafal. Ya. Nah, teman-teman, ini hanya kalau kamu bisa cari di internet, banyak gambar-gambar begini di internet untuk cara menolong kamu menghafalkan 10 perintah Allah, ya. Tapi intinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang utama dan terutama, dan tidak ada hukum yang bertentangan atau melawan hukum itu. Oke, itu 10 perintah Allah. Selalu kehidupan Kristen dimulai dari anugerah, grace. Kasih karunia. Baru setelah itu perbuatan baik, ya, atau hidup baru tadi ya, hidup baru. Nah, jadi titik pangkalnya anugerah dulu nih, baru lanjut perbuatan baik, ya. Jangan dibalik posisinya, ya, jangan dibalik. Oke teman-teman, itu pelajaran tentang 10 perintah Allah. Sedangkan tentang doa Bapa kami, saya kan sudah pernah singgung ya, intinya doa itu kan ada 5 unsur ya. Unsur memuliakan Allah, penyembahan, unsur syukur, pengucapan syukur, unsur permohonan,
unsur syafaat, mendoakan orang lain. Satu lagi unsur apa ya? Menyembah, syukur, permohonan, syafaat. Ini mendoakan orang lain. Ya. Ya, permohonan ini permintaan. Syukurnya syukur gitu. Yang kelima tuh pengakuan dosa. Ya, urutannya bisa dibalik-balik lah ya. Tapi biasanya orang ngaku dosa dulu, biasanya penyembahan, biasanya orang menyembah, pengakuan dosa, ucapan syukur, baru permohonan, ya baru syafaat, ya pokoknya susunannya sih fleksibel lah ya. Pokoknya ini 5 unsur dosa, 5 unsur doa, unsur dosa lagi. Coba diingat-ingat ya, 5 unsurnya apa saja tadi? 5 unsur doa. 1, menyembah. 2, mengaku dosa. 3, mengucap syukur. 4, mendoakan, memohon atau meminta. 5, mendoakan orang lain, mendoakan pihak lain. Nah, itu 5 unsur doa. Ini yang disebut nomor 5 ini disebut syafaat ya. Oke, jangan lupa ya, ingat jarinya. Bisa digambarkan pakai jari-jari juga bisa nih. Oh, pakai jari-jari. Ada 5 jari. Nah. Oke. Dan doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Coba dalam doa Bapa kami, kamu bisa menemukan nggak ya unsur-unsur 5 tadi? Saya sudah pernah ajarin ya. Yang ketiga, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini ada 12 poin. Menjadi inti iman Kristen, karena intinya itu sebenarnya mengajarkan tentang Allah Triuni. Allah Triuni ya. Pertama tentang Allah Bapa. Kedua tentang Yesus Kristus. Ketiga tentang Roh Kudus. Allah Bapa dan karyanya. Yesus Kristus dan karyanya. Roh Kudus dan karyanya. Ada 12 poin, tapi intinya adalah 3 poin ini. Ya, dari 12 ini intinya 3 poin ini. Nah, disebut 12 poin bukan karena 12 rasul Yesus menyumbangkan kalimat demi kalimat, bukan. Saya ulangi ya. 12 poin disebut pengakuan iman rasuli bukan karena 12 rasul Yesus menyumbangkan kalimatnya satu demi satu, bukan. Bukan itu. Ya. Tapi disebut 12 poin pengakuan iman rasuli karena isinya yaitu kepercayaan kepada Allah Triuni ini adalah isinya tuh bukan senada ya, isinya tuh sama seperti yang diajarkan oleh para rasul. Saya ulangi ya, disebut pengakuan iman rasuli bukan karena kalimat-kalimatnya disumbangkan oleh para rasul, bukan. Tapi karena isinya mencerminkan apa yang diajarkan para rasul. Bisa ngerti bedanya nggak ya? Disumbangkan dan mencerminkan. Nah, teman-teman, contoh ya sekarang. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli atau biasa disebut Apostle Creed atau Credo. Zaman dulu, zaman papa mama kita nyebutnya syahadat. Ya. Syahadat rasuli atau pengakuan iman rasuli atau Apostle Creed atau Credo rasuli. Sama aja itu ya. Apostle Creed, Credo rasuli, syahadat rasuli, sama aja. Pengakuan iman rasuli, sama aja. Ya. Nah, saudara, dan pengakuan iman rasuli ini, tadi saya sudah bilang ya, intinya mengikrarkan inti iman Kristen, pengakuan kepada Allah Bapa dan karyanya. Aku percaya kepada Allah pencipta kalik, atau pencipta sama dengan kalik sama ya.
Khalik, ya, sama dengan pencipta. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, alias pencipta langit dan bumi. Nah, yang kedua tentang Yesus Kristus kan. Perhatikan nih. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lihat ada bentuk huruf V. Ya. Ada bentuk huruf V. Huruf V itu ada yang mengatakan alias kemenangan. Yesus Kristus adalah kemenangan. Yesus Kristus adalah pemenang. Dia adalah kemenangan kita. Ya. Dan yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am, gereja itu karya Roh Kudus. Ya, pengampunan dosa itu juga karya Roh Kudus lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh itu juga karya Roh Kudus lewat kebangkitan Yesus. Ya. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Itu juga karya Roh Kudus lewat pengorbanan Yesus. Lewat Yesus yang hidup kembali dan naik ke surga. Nah, teman-teman, jadi pengakuan iman rasul itu adalah isinya tuh tentang kepercayaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat ya, Allahnya disebut satu kali ya. Ya, Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi jangan sebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jangan sebut begitu. Ya, karena nanti orang pikir Allahnya tiga. Padahal kan Allah kita bukan tiga, Allah kita kan Esa. Ya, Allah kita Esa, tapi ada tiga pribadi yang berbeda. Tiga pribadi yang berbeda. Ya, tapi kadang-kadang ada pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil yang nyebutnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Kita mengerti lah ya, maksudnya kita maklumi, kita mengerti. Saya juga kadang-kadang lupa ya. Tapi yang betul tuh sebetulnya nyebutnya tuh Allah Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi kata Allahnya jangan diulangi lagi. Kan Allahnya cuma Esa. Allahnya kan Esa. Ya, bukan Allah yang banyak, bukan. Itu tentang pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli disebut salah satu pengakuan iman ekumenis. Pengakuan iman ekumenis. Ekumenikal. Ekumenis, oikos nomos, rumah tangga. Ini artinya yang dipercaya oleh semua gereja, yang menyatukan semua gereja sejati. Sebetulnya ada tiga. Satu, pengakuan iman rasuli, ini cuma 12 poin ya. Yang lebih panjang lagi namanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Karena dibuat di Nisea Konstantinopel, di kota Nisea dan di kota Konstantinopel. Ini isinya juga Allah Triuni juga nih. Ini juga Triuni juga. Bedanya kalau ini 12 poin, kalau ini panjang, ini dijelaskan lagi nih. 12 poin ini dijelaskan ya. Jadi lebih detail lagi. Nah, ada juga yang ketiga pengakuan iman Athanasius. Athanasius itu nama orang ya, tapi pengakuan iman ini yang buat bukan Athanasius, tetapi mencerminkan ajarannya Athanasius. Lagi-lagi ajaran Triuni. Ya, di mana 12 poin itu dijelaskan lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Ya, jadi ada 3 pengakuan iman yang sifatnya ekumenikal, yang menyatukan semua gereja di sepanjang abad dan tempat. Ya, memang sih kalau di sejarahnya ada sedikit perbedaan satu kata
di dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang memisahkan gereja barat dan gereja timur. Apa sih maksudnya gereja barat dan gereja timur? Jadi di zaman Romawi, gereja di wilayah barat namanya gereja barat. Itu ibu kotanya di Roma ya, Italia. Ada gereja timur di wilayah timur kekaisaran. Jadi Romawi kan luas banget ya, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Nah, gereja yang di Romawi Barat disebut gereja Barat, gereja yang di Romawi Timur disebut gereja Timur. Ini pusatnya di Bizantium. Bizantium atau sebelumnya disebut Konstantinopel. Sekarang lokasinya di mana? Sekarang daerahnya di Turki. Turki, ya. Jadi kalau kalian tamasya ke Turki, Pak Cahyo juga pengen, cita-citanya Pak Cahyo adalah jalan-jalan ke Turki. Pak Cahyo mau lihat bekas-bekas gereja zaman dulu, bekas-bekas kekristenan di masa lalu, ya. Nah, gereja timur dan gereja barat ini sempat terpecah, ya, terpecah gara-gara satu kata dalam pengakuan iman Nicea, yaitu kata filioque. Filioque itu artinya dan dari anak. Dan dari anak. Nah, cuma satu kata itu aja bikin gereja barat dan gereja timur tuh pecah, pisah sampai sekarang. Yang gereja barat disebut Roma Katolik, ya, ini disebut Roma Katolik. Nah, dari Roma Katolik ini nanti muncul gereja Protestan ya, termasuk kita Kalang Kudus ya, itu dari Roma Katolik sini muncul Protestan. Yang gereja timur disebut gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks pun di sini banyak banget ini. Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani, gereja Koptik Mesir, wah itu gereja timur tuh banyak sekali. Ya. Jadi teman-teman, gereja timur dan gereja barat tuh terpecah dua gara-gara kata filioque ini. Cuma itu sejarah ya, sejarah itu kan itu sudah berlalu ya. Ya zaman sekarang gereja-gereja itu lebih terbuka untuk perbedaan-perbedaan ya. Tetap sama-sama anak Tuhan, sama-sama percaya pengakuan iman rasuli, meskipun dari segi doktrin keselamatan, gereja Katolik sama gereja Protestan juga ada perbedaan signifikan yang cukup membuat kita tuh jadi akhirnya berbeda agama, begitu ya. Meskipun imannya sebenarnya iman sama-sama percaya Allah Tritunggal sih. Kalau mau dibilang saudara seiman, sebetulnya masih saudara seiman, karena percaya Allah Tritunggal, cuma doktrin keselamatannya orang Katolik itu yang membuat kita tuh jadi terpisah juga, gitu. Akhirnya Protestan dan Katolik pun terpisah. Jadi teman-teman, di dunia ini ada banyak sekali gereja, berbagai aliran gereja, tetapi gereja sejati, atau yang masih dalam lingkup gereja sejati, adalah yang percaya tentang Allah Triuni. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau sudah ada orang Kristen ngaku percaya Yesus, tapi Yesusnya itu beda dengan Yesus yang kita pahami, contoh saksi Yehova ya. Ya, ini bukan Kristen lagi, ini bukan gereja sejati, contoh Mormon. Ya, dia nggak percaya Allah Tritunggal, ini bukan Kristen lagi, meskipun ngakunya Kristen ya. Meskipun ngakunya Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen lagi nih, karena orang Kristen harus percaya Allah Tritunggal, orang GBI, orang-orang karismatik percaya Allah Tritunggal. Bahkan baru-baru ini yang terbaru kan Joshua Teuf ya, ada tokoh namanya Joshua Teuf yang akhirnya keluar dari GBI, entah keluar entah dikeluarkan ya dari GBI, karena orang GBI tetap berpegang pada Trinitarian, iman Trinitarian, Allah Tritunggal, Allah Triuni. Nah, Joshua Teuf tidak percaya dengan istilah Trinitas gitu ya, makanya dia keluar dari GBI ya. Dengan demikian ya imannya orang GBI itu masih seiman dengan kita dalam pengertian iman Trinitariannya, meskipun doktrin Roh Kudusnya berbeda beberapa titik ya. Nah, kemudian juga contoh orang HKBP itu kan aliran Lutheran, pengikutnya Martin Luther. Doktrin perjamuan kudusnya beda sama orang Protestan yang dari aliran Calvinis, beda dengan yang dari aliran Zwinglian. Tapi meskipun konsep perjamuan kudusnya berbeda, tetap mereka saudara seiman karena percaya Allah Tritunggal. Ya, tapi kalau ada gereja-gereja yang mengaku Kristen tapi tidak percaya Allah Tritunggal, misalnya ajaran unitaris ya, Unitarian, itu udah bukan Kristen lagi. Ya, meskipun ada judulnya gereja Unitarian, tapi dia nggak pantas disebut gereja sebetulnya. Ya.
karena dia nggak percaya Allah Tritunggal. Jadi yang disebut Kristen, gereja sejati yang percaya Allah Tritunggal ya. Nah, kemarin Pak Ferry pernah khotbahkan di Pemuda juga, 3 tanda gereja sejati. 3 tanda gereja sejati. 1, mengajarkan Injil yang murni. Mengajarkan Injil yang murni. Nah, ini yang membedakan kita dengan teman-teman kita yang Katolik. Nah, kita sebagai orang-orang Protestan ya mempertanyakan doktrin Injil versi teman-teman kita yang Katolik ya. Nah, yang kedua itu melaksanakan sakramen yang diajarkan Tuhan Yesus, yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan 2 sakramen aja, baptis dan perjamuan kudus. Nah, orang Katolik ada 7. Nah, ini yang membedakan kita lagi nih, ya 7. Yang ketiga, disiplin gereja. Ya, teguran kepada saudara seiman. Hukuman paling tinggi itu kamu dilarang perjamuan kudus. Itu hukuman paling tinggi. Jadi kalau kamu sudah melanggar ya mungkin melanggar perintah moral atau melakukan satu pelanggaran rohani tertentu dan digembalakan dan kemudian kamu tidak bertobat atau masih belum bisa bertobat, hukuman paling tinggi itu kamu nggak boleh ikut perjamuan kudus. Dilarang ikut perjamuan kudus. Itu udah hukuman paling tinggi lah itu. Ya. Jangan sampai kamu dilarang ikut perjamuan kudus ya itu. Nah, tapi itu beda dengan kamu sekarang ya, kamu yang sekarang ini belum terima perjamuan kudus, itu bukan karena dihukum, bukan karena menerima disiplin gereja, tapi kan karena memang belum dibaptis ya, belum disidi, makanya kamu belum boleh ikut perjamuan kudus ya. Oke. Teman-teman, itu tentang 3 poin yang saya mau tekankan aja yang biasa diajarkan dalam setiap katekisasi. 1, doa Bapa kami. 2, 10 perintah Allah. 3, pengakuan iman rasuli. Itu yang standar ya, diajarkan di semua katekisasi. Nah, ini aja sih yang bisa saya ingatkan ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak banget sih pelajaran-pelajaran dasar iman Kristen yang masih bisa kita pelajari. Karena itu saya berharap sih setelah kalian belajar semua pelajaran ini, saya harap teman-teman tetap bertumbuh dalam yang namanya cross alias KTB. Ya. KTB, cross. Cross ini singkatan dari care, reach, offer, study, serve. Care ini saling peduli, saling memperhatikan. Reach ini menjangkau, ya, penginjilan. Offer ini persembahan waktu, persembahan hidup, persembahan uang. Studi ini belajar Alkitab tentunya. Serve ini melayani. Nah, di gereja kita ini ada banyak cross nih. Ya. Sejauh ini yang ada nih cross-nya Pak Ferry. Pak Ferry itu punya cross juga. Pak Cahyo cross-nya lebih banyak lagi nih. Ya. Terus ada namanya Kak Injilia untuk yang cewek-cewek. Ini juga ada cross-nya sendiri. Nanti ke depannya juga ada Bu Pendeta Evi. Tapi mungkin baru tahun depan ya Bu Pendeta Evi. Kalau ada cewek-cewek yang mau dibina sama Bu Evi juga bisa. Nah, ini teman-teman, saya sih berharap kalian bergabung ya ke salah satu ini ya. Ya, bisa ke Kak Ferry, bisa ke Pak Cahyo, bisa ke Miss Injelia, ke Bu Evi, atau mungkin nanti bisa aja di tahun ke depan lagi kita nemuin orang lagi yang bisa mimpin cross lagi nih. Ya. Nah, tujuannya cross ini apa sih? Ya tentu supaya kita bertumbuh ya. Melakukan amanat agung. Amanat agung. Itu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita dimuridkan untuk dimuridkan untuk memuridkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Harusnya sih dipulihkan untuk memulihkan ya, cuma saya ganti syairnya. Nah, dan menjadi bentuk dari pemuridan itu adalah
yang kalian sudah pelajari waktu itu terakhir multiplikasi. Melipat ganda. Melipat ganda ini, saudara-saudara, ini ajarannya bukan ajaran perjanjian baru saja, ini ajaran dari perjanjian lama. Kalau kalian pernah ingat mandat budaya yang kedua adalah mandat Injil atau amanat agung. Amanat agung. Ini yang Pak Cahyo ajarin ini udah ringkasan dari banyak buku loh, teman-teman. Kalau Pak Cahyo banyak baca buku, ini Pak Cahyo udah kasih kalian dalam 1 jam kurang nih ringkasan-ringkasan apa yang pernah Pak Cahyo baca, pelajari. Kalian enak sekali sebenarnya. Ya, dulu Pak Cahyo waktu zaman remaja pemuda nggak ada yang ngajarin Pak Cahyo sedetil ini ya. Nah, tentang konsep-konsep begini. Nah, mandat budaya itu ingat, mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat berapa tuh? 20 ya? 26, 28 ya? Nanti dicek lagi ya. Itu kan ada perintah untuk apa? Beranak cucu dan bertambah banyak, multiplikasi. Dan taklukkanlah bumi, kuasailah itu. Ya, kuasai bumi. Lihat ya, kata kuncinya dia ada kata bumi. Artinya global ya. Mengglobe, global, seluruh dunia. Sekarang perhatikan di sini. Yang dimultiply ini apa? Gambar Allah ya. Multiply gambar Allah. Cerminan-cerminan Allah. Kita diminta untuk memperbanyak cerminan-cerminan Allah ke seluruh bumi. Ya. Nah, sekarang kita lihat amanat agung. Manusia jatuh dalam dosa ya. Jatuh berdosa. Tuhan terus berikan amanat agung. Ini kenapa saya ulangi lagi ya. Di amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, ingat ada pelajaran apa? Pergilah, jadikan semua bangsa. Ini lingkupnya global ya. Kenapa ini saya taruh sini ya? Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Lihat ya, semua bangsa itu kan berarti global ya. Jadikan semua bangsa apa? Muridku. Muridku. Murid Tuhan kan artinya gambar-gambar Allah yang dipulihkan ya. Gambar-gambar Allah yang dipulihkan, itulah murid Tuhan. Jadi Matius 28:19-20, amanat agung atau mandat Injil, itu adalah penggenapan dari mandat budaya di dalam konteks dunia yang sudah jatuh. Saya ulangi ya, mandat Injil atau amanat agung adalah penggenapan dari mandat budaya ya dalam konteks dunia yang sudah jatuh. Jadi Kejadian 1 ayat 26-28 dengan Matius 28 ayat 19-20 itu kayak kuncinya ya, tujuan manusia diciptakan. Ya, menjadi murid Yesus atau menjadi gambar-gambar Allah yang dipulihkan dan tersebar ke seluruh bumi, mencakup semua bangsa. Oke, karena itu nanti kalau kalian bertumbuh dalam cross, itu nggak boleh hanya segitu-segitu aja. Ya, ingat 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus mengajarkan prinsip multiplikasi. Ya, apa yang telah kuajarkan kepadamu, apa yang Paulus telah ajarkan kepada Timotius, ajarkanlah kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Jadi ini Paulus ngajarin kepada Timotius, memuridkan Timotius, lalu memuridkan lagi orang yang bisa dipercaya, lalu memuridkan lagi orang lain. Nanti ini juga sama begitu. Timotius memuridkan lagi orang lain, ini memuridkan lagi orang lain. Ini sama nih juga, ini juga memuridkan orang lain, ini memuridkan orang lain. Terus. Nanti makanya akhirnya jadinya pohon faktor ya. Ya, dari Tuhan Yesus 12 murid, contohlah di sini ya, Petrus. Petrus muridnya siapa sih? Markus. Nanti Yohanes Markus harus memuridkan orang lagi, Yohanes. Yohanes muridnya siapa? Ada yang tahu? Yohanes muridnya siapa? Nggak ada di Alkitab ya, tapi ada di dalam sejarah gereja. Contoh Polikarpus, ya kan? Terus Ignatius. Ini contoh-contoh muridnya Yohanes nih. Mereka punya murid lagi. Saya agak lupa sih. Saya agak lupa nama-namanya ya. Terus di sini ada Paulus.
Ini kan Yesus ya. Ya, Paulus juga memuridkan Titus, anakku yang sah, Timotius, anakku yang sah. Nanti Timotius ngajarin orang lain lagi, ngajarin orang lain lagi. Jadi bentuknya kayak pohon faktor ya. Nah, dengan cara begini, Injil akan mencapai ke seluruh dunia. Sumbunya agak miring ya. Nah, teman-teman, jadi setelah kalian ikut katekisasi, saya harap kalian memberi diri untuk bergabung dalam cross-cross. Tujuannya untuk kalian besok-besok membentuk cross baru lagi. Entah dimanapun kalian tempatkan, akan bentuk lagi cross baru lagi. Ya, terus begitu. Sampai kekristenan tersebar kemana-mana. Nah, sayangnya, dan ini yang saya takutkan ya, setelah ikut katekisasi gini, yang kalian lakukan adalah ini. Menghilang. Deng-deng. Ya, takutkan itu yang saya takutkan sih ya. Menghilang atau terhilang. Ya, bisa aja juga terhilang ya. Terhilang. Atau bisa juga menghilangkan diri. Menghilangkan diri. Nah, itu yang paling kita khawatirkan, kita takutkan. Tapi saya rindu kalian bertumbuh terus dan terus giat di dalam bahkan pelayanan.